Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa terus berkembang lebih baik lagi. Kali ini kita akan membicarakan masalah prediksi siapa yang akan maju ke semifinal dari grup A maupun grup B dari laga SEA Games di Vietnam. Oke, Bro Ipung, bagaimana nih dengan semifinal? Mungkin dimulai dari grup A dulu ya? Ya, kalau di grup A dengan sudah beberapa pertandingan dilakukan dan Myanmar dari 2 pertandingan 2 kali menang, tentu mereka adalah tim yang paling berpeluang di atas kertas ya untuk bisa lolos ke semifinal. Cuma persoalannya kan masih ada beberapa pertandingan yang justru lebih krusial untuk sebagai penentuan di tahap akhir untuk menuju ke semifinal. Artinya Indonesia juga Myanmar dan Vietnam juga Filipina itu juga masih punya peluang. Oke lah, katakanlah kita dari sudut pandang kita ya, dari sudut pandang peluang Indonesia, saya melihat bahwa Indonesia ada peluang untuk bisa mengalahkan Filipina. Kalau ini bisa Filipina dikalahkan, minimal Indonesia bisa juga nanti menghadapi Myanmar itu juga dengan hasil yang sama, bisa mengalahkan juga Myanmar. Itu artinya target yang harus dicapai oleh Indonesia. Dengan demikian, dari pertandingan antara Filipina dengan Myanmar, kita bisa mengumpulkan 6 poin. Jadi di akhir kita bisa mengumpulkan total 9. Nah, saya melihat juga karena Myanmar juga punya potensi ya. Potensi untuk bisa mengalahkan Vietnam. Karena kalau dia bisa mengalahkan Vietnam, tentu dia pasti akan keluar sebagai semifinalis gitu loh. Makanya sebetulnya laga antara Myanmar dengan Vietnam pun ini juga Vietnam saya rasa bukan lagi saatnya untuk mencoba cari-cari lawan di semifinal karena mereka posisinya pun juga belum pasti gitu loh. Saya sih berharap bahwa pertandingan antara Myanmar dengan Vietnam pun itu dilakukan dengan fair. Artinya dengan kondisi 100% fokus gitu loh. Jadi akan ada hasil pertandingan yang paling tidak ada yang menang dan kalah gitu loh bro. Nah, jadi seperti itu. Dan Vietnam juga tentu punya peluang juga karena dia juga menghadapi Myanmar yang di atas kertas juga mungkin bisa mereka kalahkan, apalagi di pertandingan terakhir dia melawan Timor Leste. Artinya peluang Indonesia, Myanmar dan Vietnam itu sama saya pikir gitu loh. Jadi kemungkinan dari grup A ini masih ada peluang di 3 tim ya, Indonesia, 3 tim. Myanmar dan Vietnam, tetapi tentu harus ditunggu dulu laga dari Myanmar melawan Vietnam, nanti habis itu kita bisa lihat lagi ya peluangnya seperti apa. Betul. Lebih seperti itu. Okay. Karena lagi-lagi dari pandangan yang subjektif, tentu saya berharap Indonesia ya akan bisa mengalahkan Vietnam dan Myanmar. Nah, tentu Indonesia melawan Filipina. Indonesia bisa Indonesia melawan Filipina dan Indonesia melawan Myanmar itu harus menang 2 pertandingan itu. Nah, dengan demikian Indonesia bisa saja ada di posisi puncak klasemen, bisa juga sebagai runner up. Jadi posisi yang paling buruk katakanlah ya dengan 2 kemenangan itu adalah di posisi sebagai runner up begitu loh bro. Oke, tapi memang Indonesia harus berjuang nih ya di 2 laga tersisa, melawan Filipina juga melawan Myanmar harus menang. Oke. Nah sekarang di grup B seperti apa bro? Ya kalau di grup B memang kelihatan ya Malaysia dari 2 pertandingan kan menang terus ya. Apalagi dari 2 pertandingan tersebut terlihat grafik permainan Malaysia justru meningkat gitu loh. Tingkat kepercayaan diri mereka makin tinggi, terutama sekali saya melihat bahwa mereka bisa menghapus luka ya dari kekalahan lawan Laos di Kamboja. Terbukti mereka mengalahkan Laos dengan 3-1.
Nah, ini juga kan sebagai indikasi bahwa Malaysia juga bukan tim yang bisa disepelekan gitu loh. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena kan selama ini bidikannya Vietnam adalah semifinal mereka menghindari Thailand. Nah, sedangkan dalam kondisi seperti sekarang, Malaysia pun juga menunjukkan grafik menaik dan ini tidak bisa dikesampingkan oleh Vietnam gitu loh, bro. Kalau Indonesia sih saya pikir siapapun lawannya siapapun lawannya, kalau selama itu masuk semifinal, go ahead gitu loh. Berbeda dengan Vietnam yang sepertinya coba-coba cari lawan yang lebih menguntungkan buat mereka. Cuma dengan kondisi Vietnam sendiri juga nilainya masih di bawah Myanmar, tentu mereka juga tidak lagi bisa mencari-cari lawan gitu loh. Kondisinya seperti itu. Nah, kemudian di grup B juga kita melihat peluang terbesar juga ada di Thailand ya. Thailand walaupun di pertandingan pertama mereka kalah melawan Malaysia, pertandingan berikutnya mereka menang 5-0 melawan Singapura. Nah, artinya kekuatan Thailand juga masih tetap stabil sebetulnya. Saya sih yakin bahwa di sisa 2 pertandingan melawan Laos dan Kamboja, mereka juga akan bisa memenangkan pertandingan dengan asumsi bahwa nilai yang mereka bisa peroleh itu 9 poin. Jadi dengan demikian saya menempatkan Malaysia di posisi pertama untuk peringkat grup B dan Thailand di posisi runner up-nya di grup B. Tinggal persoalannya adalah di Vietnam sendiri gitu loh. Apakah mereka masih mencoba-coba cari lawan yang dibidik di semifinal atau tidak gitu loh. Saya sih berharap tidak ya, biar ini lebih fair gitu loh. Oke, jadi saat ini masih ada 5 ya. Dari Indonesia masih dari grup A-nya masih ada 3, dari grup B-nya sudah mengerucut kepada 2 tim ya. Oke. Nah, lalu gimana nih dengan peluang Kamboja, Bro? Ya. Kita kan sempat menjagokan Kamboja nih. Betul. Memang kalau kita lihat juga ada peluang dari Singapura dan Kamboja ya. Walaupun kalau Laos sih kita anggap sudah hilang ya, hilang peluang. Singapura memang hanya tinggal menyisakan 1 pertandingan melawan Malaysia. Rasanya agak sulit buat Singapura untuk mengatasi Malaysia yang lagi performanya menanjak. Berbeda dengan Kamboja. Kamboja memang justru performanya nih lebih lagi menurun nih sejak dia kalah dari Singapura. Karena di pertandingan pertama mereka bisa meyakinkan mengalahkan Laos, tapi di pertandingan melawan Singapura, yang Singapura sendiri hanya bisa bermain seri melawan Laos, itu mereka justru kalah 1-0. Walaupun dari pertandingan secara objektif saya melihat bahwa Kamboja sebetulnya punya peluang lebih banyak ketimbang Singapura. Tapi hasil akhir kan berkata lain, bahwa akhirnya Singapura bisa menang 1-0 melawan Kamboja. Dan ini akan menyulitkan juga Kamboja. Karena Kamboja mesti melawan Malaysia yang lagi top perform, juga melawan Thailand gitu loh, bro. Jadi rasanya sih sulit ya buat Kamboja gitu loh, bro. Sayang banget ya, padahal kita sempat jagokan dan tempo hari kita sempat ya tidak menjagokan Malaysia, malah justru Malaysia yang ini yang meningkat. Apa ini ya, Malaysia ingin menunjukkan bahwa gue udah kembali nih, dan ya, kemudian membalas dendam kepada Laos. Sepertinya itu mereka bisa menjawab tantangan dari para fans sepak bola di Malaysia yang sempat dalam 2 event itu ketar-ketir ya. Sempat mereka juga mendapat bulian dari netizen sepak bolanya Malaysia mengenai performa tim nasionalnya. Tapi mereka bisa membuktikan di ajang SEA Games kali ini mereka bisa perform dengan bagus gitu loh, bro. Nah, oke, Sobat Bola Indonesia, menurut Sobat sendiri kira-kira siapa nih yang akan maju ke semifinal? Baik dari grup A maupun dari grup B, dan bagaimana di semifinal nanti siapa bertemu dengan siapa? Silakan tulis di komentar ya, bro. Oke, Bro Ipung, kita akhiri dulu ya kita obrolannya. Segini dulu, nanti kita lanjut di video yang akan datang. Oke, bro. Baik, terima kasih.